Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020, ya. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran, tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya, untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye, ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik, ya, di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah, ya. Yang 6%, yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan protokol yang sangat ketat, yang itu yang akan kita jelaskan. Jadi, saya ulang lagi, bahwa untuk saat ini, karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya mereka lah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Sisanya yang 94% tidak diperkenankan, dilarang karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID. Berikutnya. Jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Tentunya dari seperti yang saya paparkan tadi, pertama harus zona hijau, dan itu penetapannya ada di gugus tugas, dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau, kuning, dan oranye. Jadi pertama, kabupaten kota itu harus zona hijau. Kedua, Pemda harus memberikan izin, jadi Pemdanya pun harus setuju. Dan yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist dan yang checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. Pada saat ini semua tiga langkah pertama untuk kriteria pembukaan, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka. Tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dari Allah, bisa melaksanakan meeting dalam keadaan sehat walafiat melalui online atau video conference. Ibu bapak sekalian, saya ingin ngobrol santai. Paparannya nanti saya share, tapi saya nggak ingin membacakan paparan. Yang pertama, prinsip pembelajaran di masa pandemi COVID, kesehatan dan keselamatan peserta didik itu yang utama. Ini prinsip dasar. Oleh karena itu, nggak perlu nawar-nawar, Pak, sudah boleh masuk, Kak. Sebelum ada pengumuman resmi dari dinas, udah, nggak usah masuk dulu. Kata kuncinya itu. Ya, Pak, MPLS-nya gimana? Pak,
tahun awal pelajarannya baru gimana? Pertama, tahun awal pelajaran baru ya tetap bulan Juli. Ya, nggak usah dirubah-rubah, tetap bulan Juli. Tapi tahun awal pelajaran baru itu bukan berarti anak-anak masuk ke sekolah, enggak. Jadi mindset kita yang harus kita rubah, ya. Jadi tahun awal tahun pelajaran baru bukan berarti anak-anak masuk sekolah, tapi proses pembelajaran tetap dimulai. Melalui apa? Silakan sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Bisa melalui online, bisa offline, bisa blended learning. Atau kalau saya bahasakan, bisa daring, bisa luring, bisa perpaduan keduanya. Blended atau hybrid itu silakan. Ya, menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Jangan memaksakan diri, nggak ada akses internet kok mau online. Ya, nah, itu. Oleh karena itu, maka proses pembelajaran tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pak, kapan akan dimulai pembelajaran pembelajaran face to face-nya, tatap mukanya di sekolah? Pertama, ini sudah berkali-kali sudah kami sampaikan dan surat juga sudah kami kirimkan bahwa pembelajaran face to face atau tatap muka hanya bisa dilakukan apabila pertama, kriteria zona Kabupaten Probolinggo warna hijau. Tuh. Kedua, ada izin dari Bupati, Kepala Daerah, sebagai atau selaku Kepala atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, sekolah sudah memiliki protokol kesehatan. Apa aja protokol kesehatannya? Yang pertama, ya kan, siswanya pakai masker, sekolah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, ya kan. Terus ruang kelasnya juga berjarak, maksimal satu ruang kelas hanya 18 siswa. Ya kan, proses pembelajarannya juga menggunakan shift learning atau bergantian. Itu semua harus dilakukan. Ya. Nah, apabila itu sudah terpenuhi dan ada izin dari orang tua, maka boleh ya proses pembelajaran dilakukan secara face to face atau tatap muka. Pembelajaran dilakukan secara langsung di sekolah, tetapi dengan proses pembelajaran bergantian. Itu Ibu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi ini mindset yang harus kita terima. Tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa ada satu ungkapan bahwasanya di masa yang akan datang it is not about the competition of knowledge. Bukan kompetensi ya, kompetisi tentang pengetahuan bukan. But it is a competition of creativity. Ini bicara tentang kompetisi. Kalau saya lihat itu bukan kompetensi tapi kompetisi. Jadi persaingan tentang kreativitas, persaingan tentang imajinasi, how to imagine ya about the future life, kemudian kompetisi pembelajaran dan kompetisi berpikir independen. Untuk bisa melahirkan kompetisi, agar kita mampu berkompetisi, bisa bersaing, maka tidak kita harus punya yang namanya kompetensi. Ya kan? Nah, harus punya kompetensi. Jadi pembelajaran sekarang arahnya ke sana, Ibu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan sudah jelas, surat sudah kami kirim. Nanti kalau ada paparan, kami sudah ada paparan, tinggal saya share aja di grup, silakan dibaca. Nanti ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Jadi prinsipnya tetap semangat, Ibu Bapak sekalian, tetap membuat yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, ada sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang sangat memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran online. Itu ya didorong, yang sangat memungkinkan. Artinya memungkinkan itu bukan hanya sekolah memiliki akses internet, ini kan daring. Ya, daring itu bukan kemudian sekolah, tapi lebih kepada BDR, belajar dari rumah. Siswa ada akses internet, guru juga ada akses internet, aksesnya juga stabil, maka itu boleh dong dilakukan belajar dari rumah. Seperti itu, boleh menggunakan strategi pembelajaran online atau pembelajaran secara daring. Bagi yang tidak ada, ya nggak usah memaksakan diri. Boleh menggunakan luring dari luar rumah, silakan. Misalnya apa? Dengan cara datang ke komunitas tempat tinggal peserta didik. Bukan datang ke rumahnya peserta didik, tetapi ke komunitas tempat tinggal peserta didik.
Oleh karena itu disitulah kemudian dituntut kreativitas guru. Jangan pernah kita minta anak-anak kita ini kreatif, sementara kita tidak kreatif. Saya pikir itu, saya nggak banyak hal, kita lebih banyak dialog aja. Mungkin ada pertanyaan itu yang jauh lebih penting menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 SMP Negeri 1 Paiton. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 1 Paiton. Kami menyampaikan ucapan selamat datang di keluarga besar Siap Semat SMP Negeri 1 Paiton. Dalam masa MPLS tahun pelajaran 2020-2021 ini terasa istimewa karena yang biasanya anak-anakku sekalian berada di sekolah, mengenal Bapak Ibu guru, mengenal lingkungan, hari ini, tahun ini kita laksanakan secara daring. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru secara daring nanti mohon untuk dipahami sehingga anak-anak sekalian mengenal SMP Negeri 1 Paiton yang akhirnya membuat menjadi kerasan kalian berada di SMP Negeri 1 Paiton. Anak-anakku yang saya cintai, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya pembelajaran juga akan berlangsung berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Pembelajaran akan dilaksanakan secara daring dan luring. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, dalam rangka kita berpartisipasi aktif memutus mata rantai penularan COVID ini, anak-anakku sekalian harus berada di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak yang aman. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang ada di rumah senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 1 Paiton beserta Dewan Guru serta anak-anakku calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Saya Ibu Yuni Indri Astuti selaku Wakil Kesiswaan SMPN 1 Paiton dalam kesempatan ini ingin memperkenalkan terkait dengan MPLS virtual yang akan dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun kali ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi akan kita lakukan secara virtual dengan dilaksanakan berdasarkan jadwal yaitu dari tanggal 13 hingga 15 Juli 2020. Adapun schedule-nya atau susunan acaranya sebagai berikut, yaitu pada hari Senin adalah pembukaan, hari Selasa pengenalan dari guru beserta seluruh stakeholder sekolah, dan pada hari Rabu yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Dan semuanya sekali lagi akan diberikan secara virtual yang bisa kalian akses di website sekolah yaitu www.smpn1paiton.sch.id. Selain melalui website sekolah, kalian juga bisa mengakses seluruh informasi yang ingin kalian ketahui tentang sekolah kita SMPN 1 Paiton melalui channel YouTube SMPN 1 Paiton. Jadi kalian bisa tetap semangat belajar di rumah dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah harus kita lakukan di masa pandemi 2020. Pesan saya, kalian tetap semangat belajar di rumah meskipun sekarang masa pandemi di mana semuanya dilakukan secara virtual dengan jarak jauh, pakai jaringan yang ada di rumah, dan juga jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan sehingga kita semakin sehat, sehingga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi di sekolah secara normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.